bola. Ya, dilihat dari judul videonya, aku sendirian berada di Museum Ambarawa. Ya, kenapa aku buat review Museum Ambarawa lagi? Karena ya, yang pertama tidak lengkap karena baterai HP ku habis. Dan yang kedua, aku juga mau nyegat lokomotif dinasannya. Dia ini aku tak pas kita lihat langsung ke lokomotifnya, tak reviewin satu-satu sampai puas. Yang enggak bakal puas sih, guys. Oke. Lokomotif yang pertama akan review adalah F10. Di sini adalah F1002 yang mempunyai sebutan Javanik. Kenapa? Rodanya banyak. F gandarnya berarti 1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K L A B C D E F 6 gandar, satu roda 6. Nah, di sini bisa dilihat ada 6. Enggak ada papan infonya. Ya, F1002. Ini terus banyak. Wah, ya banyak banget rodanya. Itu dia si jengking. Ini beneran ada papan infonya. Ya wah, kita review. Itu ya itu dia kotak apinya. Nggak tahu sebenarnya apa. Firebox. Ini tempat koalnya atau batu bara atau kayu jati buat simpan. Ya, overall boilernya bagus, cuman ya nggak ada yang dinas sampai sekarang. Ya, ini satu-satunya yang selamat. Ya, lanjut D1007. D ya berarti 4 roda penggerak. Dan ini ya, ini dia akhirnya ada papan ini, D1007. Buatannya 1913 sampai 1915. Ini ada spesifikasinya. Ya, bisa di-pause kalau mau baca ini ya. Overall kayak mirip apa ya? Dari Thomas apa namanya ya? Kayak kenal. Ya, D1007. Nah, ini dia CC50 alias si Gomber. Nah, ini dia. Platnya masih ini ya, aku masih ingat ya videonya saudaraku. Si Gomber, saya ingat Gomber Gambir, lupa aku. Nah, CC5029 koleksi terbaru di Ambarawa. Nah, lokomotif tipe Mallet generasi ke-6 yang beroperasi di Indonesia. Ada 30 buah lokomotif CC50 dibeli dari perusahaan kereta api Staspor Wagon SS dari 2 pabrik berbeda pada tahun 1927 hingga 1928. Ini ada spesifikasinya. Ya, ini ya. Burung. Ya, spesifikasi. Wah, ini punya tender yang kita temui tadi. Wah. Gagahnya. Ini ya. Dari ya, CC5029. Nah, tak foto dulu. Kenangan lah. Ya, situ wadidaw. Besar, panjang. Bentar, kita lihat kabinnya. Aku lupa ya kabinnya. Ini apa namanya? Ya, buat batu baranya, firebox lagi. Ya, luas lah itu batu bara atau lebar. Ya, nanti kita bakal naik. Selanjutnya ada lokomotif C5417. Oh ya, ini CC50 berarti mempunyai dua roda penggerak yang rodanya ada 3 masing-masing. Ya, gimana penjelasannya, gue rasa ruwet soalnya ini balik. Oke, C54 satu roda ini ada 3 penggerak semua. Tadi lihat sangat cocok melintas di jalur datar dan lurus. Punya ini buat Semarang Cirebon tram Mas Capi ya, berarti tram. Kita bisa dilihat
Tipe lotnya 2CH2S dan ya susunan rodanya 460. Ya, kenapa 460? Kan itu ada nah, maksudnya ini 460 apa ya? Ini 6 ya, ini 6. 1 2 3 6. 4 gimana itu? Hah? 46. Oh, sah. Ya, ada yang Cina, ada 2 roda lagi. 4. Ya, ini wajahnya. Oh, bukan dong. Ah, tapi aku nggak berani buat buka. Ya. C5417. Selanjutnya C2821. Kita lihat dulu kabinnya. Lumayan itu buat batu bara atau kayaknya. Ya, batu bara. Oh, enggak, ini minyak residu makainya. Bisa tuh. Ya, kenapa? Karena itu dulu buat batu bara kayaknya jadi minyak residu. Tangki minyak residu. Ya ginilah. Nggak ada papan informasinya lagi satu sebelahnya ya. Dan kita langsung aja lihat di sebelahnya, depannya C2821. Wow, ini ada ini ya, apa namanya, lupa aku namanya. Ya, C2801. Nah, ini nih, ini adiknya, ini kakaknya, C27. C2728. Nggak pakai kayak gitu ya nih, apa ya? Aku panggil biasanya kayak apa ya? Kamu tahu buat detektif gitu yang ada ininya? Nah, gitulah. Nggak ada itu lagi papan informasi. Tapi ya kita bisa dilihat tuh ada buku. Ini kayak apa ya? Nggak tahu juga. Udah lama ya nggak kesini lagi. Itu ada oli atau ini bukan. Ya kita review. Oke. Ada yang lagi foto, kita nggak boleh ganggu. Dan terakhir C5101. Wah, ini berarti pertama, C51 pertama. Karena 01. Dan ini dalamnya, ini ada sambungannya aslinya, cuman ini nggak tahu kenapa hilang. Dan ini kotak buat kayu jati atau enggak batu bara. Dan ini kotak fireboxnya, ya gitulah, kotak api. Dan ya deretan pertama sudah kita review, tapi nggak semuanya karena beberapa tok yang ada infonya, info apa kotak apa itu papan infonya. C5101 ya tidak ada. Jadi sekarang kita lanjut ke beberapa lokomotif lagi, sambil menunggu lokomotif yang akan datang di 301 kayaknya ya. Aku nggak punya itu jadwalnya. Apa namanya itu yang itu 6.000 ke 6.000 tuh. Ya itulah yang railway itulah. Dan kau tahu, aku berada di depan lokomotif kesukaanku pas aku masih kecil. Karena kenapa? Karena bentuknya mirip Thomas, yaitu C2407. Ya, aku suka lokomotif ini karena kayak Thomas. Well, kita review lokomotif kesukaanku C2407. Nggak ada papan infonya lagi. Dang it. Oke, kita masuk ke kabinnya. Bismillah. Oke, ini adalah kabin pertama yang kita lihat. Di sini bisa dilihat ada kacanya pastinya. Dan ini adalah buat apinya. Pastinya di sini ada rem, kayaknya ini kayak rem. Kaca bisa dibuka. Nah, itu gerbong, bukan oknya. Dan ya, ini batu baranya nanti. Dan ya itu sih lokomotif C2407. Jadi kita turun. Ya. Dan ini dia gerbong NR buatannya Balai Yasa Pengok, Yogyakarta. Ya, ini gerbong NR. Ya, gerbong NR udah harus warna kuning, harus hijau, boleh serah. Nih kalau mau baca dispose. Dan oke. Ini interiornya. Benar. Oke, bismillah. Oke. Ya. Ini di sini gerbong pembantu atau walis NR. Kalau ada tragedi bisa pakai ini. Dan ya aku mau ke gerbong sebelah tapi ada rantainya, jadi ya harus turun lagi. Ya.
Ini buat nanti ngasih, kayaknya buat apa ya, alat-alatnya gitu. Nah, disimpan di sini. Kayak kalian tahu kayak tes yang ada pickaxe, tapi ya ini enggak pickaxe. Ya gitulah. Oke, lanjut kita turun ke lokomotif ke gerbong selanjutnya. Sorry. Ini dia. Ini kayak bukan penumpang deh, seingatku. Seingatku dulu itu kayak apa ya? Gerbong kereta kayu Magelang. Iya, kereta kayu Magelang. Kereta kayu Magelang. Mau sama dimasukin. Kita tadi ada masuk. Oh, udah ada pintu. Oke. Kita ke sebelah aja. Oke. Nah, kereta kayu Magelang. Kita buka review. Isinya. Lo masuk. Hey. Ini kosong. Sebentar, dipanggil orang toko aku. Ngetrip. Hore, kita ngetrip. Berdua sama Rafka. Aku. Hey, ini. Oh, ini kayak masuk wisata. Ya, kita bakal naik lokomotif wisata. Wah, dibeliin ayah aku. Hore. Kita bakal ngetrip. Yes. Bentar, aku mau review gerbong. Oke, sambil nunggu lokomotifnya datang, ya kita bakal sini ada inspeksi Madura. Ya, jadi pecah. Nanti dia aku ngomong pos. Ya, di sini buat inspeksi. Kalau kita baca di sini dikenakan untuk oleh Sultan Madura untuk inspeksi di lintas Madura. Pastinya. Pada tahun 1805, 1985. 1985. Kereta ini ditemukan di Balai Yasa Kereta Api Kamal Madura dengan kondisi tertutup lumpur. Kok bisa sampai lumpur gitu? Dan ya, ini overall. Nah, kita lihat di sini. Kosong. Ya sudah. Kita lanjut ke lokomotif D5106. Udah dilihat situ. Satu lagi di depan. Ya, kita lihat, wow. Oke, lanjut kita bakal baca D5106 dari Timur Tengah ke tanah Jawa. Timur Tengah. Wah, berarti dari Turki. Ya, dari pemerintahan Turki banyak 10 buah. Ya, 10 buah dari Papi Hartmann, Jerman. Untuk menarik kereta penumpang di jalur ya itulah. Ini kok. Ada lampunya ini. Oke, ini data teknisnya. Oh, kita bisa. Dan sekarang kita review kabinnya D5106. Oke, itu tangki residunya, ya. Ini kotak apinya. Nah, semua lokomotif ada kotak apinya pastinya. Berisik ada orang. Oke. Sekarang ini miniatur. Oke, kita jangan ke miniatur dulu, kita bakal review gerbong dulu. Ada gerbong NR Ambarawa. Sedikit ya. Ya, ini buat NR dan PLH. Ya, ini kata dijalankan asal ada PLH. Ya. Aku mau ke sana, tapi aku takutnya nanti lokomotif kereta misalnya datang. Beneran takut. Jadi takut enggak, dan kita review ini aja. Wih, miniaturnya cuy. Ada BP301, BP300, C300. Ini DSM 54. Kenapa DSM? Ini DSM 63 kecil nih, DSM 549. Ya. Ini ada DSM 45. Ya, ini miniatur, enggak tahu kenapa. Ini gerbong kereta BGL 8001. Dan ini TL Pos Ridgewick Business dari Belanda.
Ini gerbong dan ini kereta lokomotif listrik lokomotif. Ini seri 3001. Sorry 3000. Sorry. Ini apa? Seri 3000, 3100 dan 3200. Masih banyak miniaturnya buat review. Ya. Ini ada buat tram nanti B15, B19, CM26, DSM 27, ini DSM, ini BB81, DSM 17 lagi. Ya. Nah, B52. Kayaknya yang berapa? Ada B18. Wah, kecil. Lucu ya. Nggak ada lokomotif lainnya ini ya yang aku familiar. Ini rata-rata nggak dari Indonesia, kayak apa ya? Namanya nggak di Indonesia, kayak contoh B25 atau apa gitu. Ini BB22. B25 01. Ini punya berapa? Mantu kok nggak apa ya? Ya inilah miniaturnya. Overall lumayan lah. Malah bagus ini. Dan ini dia si Jengki, dan ini dulunya ini kereta istimewa. Nah, ini gabungan, ini ada kereta istimewa, ada Kawis Nusantara, Priority, Panoramik. Sama ujung lagi apa itu? Apa kawis apa lupa. Tapi ini dulunya saya ingatku buat aslinya apa itu? Aslinya dulu saya ingatku ya ini buat gerbong perpustakaan, tapi nggak tahu sekarang kok jadi kayak gini. Ini dia lokomotif diesel pertama di Indonesia, DCC 215. Ya ini nggak pertama juga sih, ini CC 200 lah pertama. Ya kita bisa lihat kota info. Kapan infonya? Wih, kayak gini dong sekarang. Udah lama aku nggak gambar lah. Lokomotif diesel CC 200 merupakan lokomotif diesel pertama yang didatangkan dari pabrik General Electric USA pada tahun 1952 oleh pemerintah RI dalam rangka modernisasi sarana perkeretaapian Indonesia dan lain-lain. Ini dia. Wah, ini mingkrak banget, ada mie. Ya, ini yang ngerestorasi itu program perbaikan tampilan eksterior ini dilakukan oleh KAI sama IRPS. Ya, terima kasih IRPS buat semua. Wah, ini harus harus tak foto ini ya, foto keceklik. Nah, wis. Oke. Sana nanti bakal kulihat, dan nanti ada halte-halte yang dibuat ulang di Ambarawa. Tapi aku mau sebentar, aku mau sesuatu. Tadi udah review beberapa lokomotif dan aku bakal review stasiunnya. Jadi juga banyak banget itu sarana dan prasarana tua yang dimiliki oleh KAI zaman dulu. Lebih ke PJKA atau Perum Kambuh. Gerbangnya udah dibuka. Oke, berarti kereta wisata mau datang. Tapi ya bakal aku review sebentar. Dia stasiun Ambarawa, stasiun pulau, dimana dulu namanya William 1. Ya, dia ada 2 jalur sama sana jadi itu kayak ya tempat museum lah buat nge-display beberapa lokomotif koleksinya KAI. Di sini juga banyak ya sana yang bisa dilihat. Ini ada ruang PPKA Tawang dibuat ulang. Ya, Tawang ya, ini dari stasiun Tawang. Ya, ini kita bisa lihat di dalamnya ada sinyal Alkmaar yang ya puas buat nanti sinyal lagi, nanti dicekrek gitu. Terus ini apa sih itu aku ya ke tangan atau apa aku. Terus ini juga ini ada logonya itu lengkap. Ini kode Morse ya. Nggak bisa. Oke, review pertama udah. Sini juga ada
Ada petugas PPKA masih beroperasi kok, soalnya ada apa, soalnya masih beroperasi buat wisata ya. Overall ini stasiun pulau yang ada itulah, ada roda gigi buat nanti ke Bedono. Ini stasiun William 1, William 2 yang mana boh, sing ikut tuntang ya. Ini kita muter lagi ke sini. Bingung aku ini mau review mana sih, soalnya wah banyak koleksinya, dan ya koleksi sini lumayan apa ya, banyak buat dipelajari. Situ juga pas nanti datang banyak sejarah-sejarahnya, nanti pas pulang bakal aku liatin, baca sedikit lah, belajar. Ini ruang kesehatan, ruang menyusui sini. Telepon atau aku nelfon tadi. Ini ada timbangan yang digunakan mengemas atau berat. Nah, ya timbangan kita lihat bisa. 120 kilo. Ini genta yang dia teneng gitu. Oke. Aku dilihat orang, malu aku. Aku lupa review ini C1240, hampir kelihatan. Nggak ada papan informasi ya, sekali lagi nggak ada papan informasi lagi. Dan kita lihat depannya kota C12 ini. Saya ingat ada satu lagi di Solo. Soalnya ada 2 lokomotif mirip bentuknya gini, cuman beda C11 sama C12. Yang kulihat nih C12, nggak tahu ini yang Solo itu darah itu aku lupa C12 atau C11 ya. Tapi yang penting ya ini ya adalah, ini juga ada tangki apa ini? Tangki gerbong ketel HSD. High speed diesel loh, bahan bakar minyak, pantas HSD. Juga ada tangki air. Nggak tahu tangki airnya buat lokomotif apa, tapi ya ini juga ada sambungannya. Ini PT ya. Ini ada 2. Ini yang nggak ada ininya, ini nggak tahu apa namanya. Ini kalau mau jalan nanti bakal iya ya beb. Wah ya gini nanti ya dudung tidak putus. Soalnya kalau rantai tok ya kurang, nanti toknya bahaya, jadi tambahin gitu. Tangki air tuh C24 kayak Thomas, sumpah kayak Thomas ya. Aku dulu seneng C24 ya. Kita bakal lihat interiornya. Oh ya, ini isinya 12.600 liter bahan bakar. Ini lokomotif kecil ya, kecil. Bahan bakarnya ini dari sini ya. Ini air ya, tangki airnya ini kotak, jadi mungkin banyak lah buat uap nanti, buat cek gitu. Cara banyak lagi ya, masih banyak yang harus kita review. Halte belum ya, jadi kita review. Wes.
Oke, kita bakal naik. Dan nomor kursiku ada C28 dan C27 buat adikku. Dan oh ya, kita sabar antri. Oh iya. C32, C31, sorry. Dan yap, cari. Nah, 8C. Oke. Ya. Ya, diberangkatkan kereta wisata Ambarawa, relasi Ambarawa ke Tuntang, berangkat dari 15.33, diperkirakan harusnya berangkat 15.30 tetapi terlambat 3 menit. Ya, berangkat harusnya belum terasa. Ya belum berangkat. Ya, yang penting udah mau berangkat. Itu dia. Wah, ya Allah. Wadidaw. Wah, full throttle. Langsung terang. Ya, ini perjalanannya seru banget. Dan aku juga mau ngasih beberapa fun fact. Info kalau mau ke Ambarawa gini. Untuk hanya museumnya itu 20.000 bagi orang dewasa dan mahasiswa, dan 10.000 hanya untuk anak-anak dan pelajar. Untuk keretanya gini, wisata Ambarawa Tuntang itu kayak berapa? 107 ya? Ya 100 ribuan lah. Tapi tadi aku lihat di jadwal tadi 127.000. Ini bisa berubah-ubah. Tapi ya itulah. Ya toh. Ya ini ngeliatin wah, rumah ini. Ininya cakep. Nanti lewat Rawa Pening kita bakal lihat. Rawa Pening. Ya. Wow, view-nya sangat luar biasa bagus ya. Yo. Oke, perjalanan berapa lama perjalanannya itu 30 menit dari Ambarawa ke Tuntang, dan balik lagi Tuntang ke Ambarawa itu 30 menit. Semuanya 30 menit, jadi 1 jam. Satu perjalanan satu kali itu 1 jam. 1 jam. Ya kita ngelewati jembatan. Ya ini aku kalau ke Rawa Pening pasti lewat sini. Mana ini? Nah, ini dia jembatannya. Apa namanya, overpass ya? Overpass. Dan itu dia Rawa Pening. Ya benar, tak ganti itu aja. Oh guys, itu Rawa Pening. Ya ini wah, view-nya bagus sekali ya bos. Ya, adekku silir ke sini, walaupun nggak ada ya silir, soalnya di dekat gunung ini ada Gunung Waran. Kayaknya ini Waran nggak sih? Waran atau Merbau? Nggak tahu, aku nggak mau ngasal, jadi ya nggak tahu lah. Ya gini, itu ada sinyal apa ya? Ini bekas sinyal ini harusnya. Sinyal apa ya? Yang tahu ya komen lah, komen. Kasih info, kasih. Iyalah. Apa? Rawa Pening. Ya Rawa Pening lah. Masa Danau Toba. Tidak cerewet. Oke. Dilarang mendirikan bangunan sih. Ya, nggak boleh bangunan. Ya nanti pas sampai Rawa Pening ya pasar apungnya bakal pasar apung ya itulah yang apung-apung itu
restoran apung itu bakal tak videoin. Oh, buram ya? Mancing dapat apa, Mancing dapat apa? Oke, mantap. Ngapain kamu? Dapat apa ular? Urang. Orang aku. Urang oh bilangnya. Ya rawa pening dan gunungnya view-nya wah bagus. Worth it kalau pada mau naik, worth it ini. Kalau yang suka sejarah itu aslinya dulu ada kayak apa namanya pariwisata apa namanya itu ya yang mandu lah, yang mandu itu yang jelasin apa sejarah gitu. Dulu aku udah pernah naik tapi naik lagi ya paling di gerbong depan ya wes. Baik, ini saja selamat sore, selamat datang dan selamat menikmati perjalanan kereta api wisatanya, nih. Jadi perkenalkan nama saya Okta sebagai pemandu yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Itu jadinya ke Solo, Kak. Tapi sampainya tahun depan. Nggak bisa, nggak ada maunya. Jadi yang beneran nanti kita dari Ambarawa itu ke stasiun Tuntang ya, Kak ya. Jadi Tuntang itu ada lagunya, cuma bukan yang tak tentang. Nanti langsung nengok. Dan juga sebagai fakta menariknya, Pak, stasiun Tuntang itu pernah digunakan sebagai lokasi syutingnya film Gadis Kretek. Ada yang pernah nonton? Soalnya aku versi KB-nya, Kak, Gadis Kretek. Dan juga nanti di sana itu berhenti dulu ya, Kak, keretanya seperti keretanya berhenti 10 sampai 15 menitan ya. Di sana itu ada yang jualan makanan tradisional. Jadi kalau sudah dibeli terus dibawa ke dalam kereta mau dinikmati di dalam kereta tuh seperti saat ini ya, itu boleh, monggo silakan, tapi penjualnya jangan dibawa. Dan di sana itu ada penari yang menyambut pelanggan kereta ya. Kalau nggak ada nanti saya yang nari. Jadi Tuntang itu nama kecamatannya ya, Kak ya. Lalu kemudian saat ini pemandangannya sebenarnya tadi mewah loh, Kak, dapat sawah. Dan itu sebenarnya ada siluet gunung, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan berarti hanya orang tertentu aja sih yang bisa melihatnya. Jadi gunungnya tuh yang kelihatan, Kak, Gunung Kelir, tapi bukan merek Shafel. Yang di tengah itu ada Gunung Telomoyo, yang naik gunung yang bisa pakai motor atau mobil karena jalannya beraspal sampai puncaknya. Dan yang paling kiri ada gunung cuma tidak kelihatan, yaitu Gunung Merbabu. Mernya tidak kelihatan, babunya yang kelihatan. Dan juga ini ada rumah makan atau warung apung ya, mereka menjualnya ikan bakar, tapi kita tidak akan berhenti di sini kecuali kalau banyak kereta kempes atau bocor. Jadi kita cuma dapat aromanya saja. Boleh kita lambaikan tangannya tunjukkan pesona foto. Dadah. Halo Pak. Halo. Tangan. Gimana? Kita sedada orangnya sih malu. Itu tuh selatan biru. Bentar. Belum kelihatan. Nah, itu tuh udah kelihatan. Baik, lanjut lagi ya, Kak ya. Dan juga nanti keretanya tidak berputar ya, Kak ya. Kita jalurnya hanya maju, mundur, samping. Dan berangkatnya ke arah timur, mulai dari ke arah barat. Dan untuk lokomotifnya nanti kalau pas pulang ada di sana soalnya, Gi. Dan nanti itu prosesnya itu namanya sebutannya adalah langsir. Kalau siang, kalau malam namanya lingsir. Iya, lingsir. Ya, itu Mbak ya. Baik, lanjut lagi. Kalau untuk lokomotifnya itu buatannya Jerman ya, di tahun 1962. Sudah 64 tahun, sedangkan kereta ini datangnya dari negara Belanda. Termasuk aku juga, Kak, tapi belakang rumah Anda. Dan dari 3 kereta ini usianya yang paling tua loh, tahun 1907 sebelah sana juga ada. Di mana satu kereta ini kapasitasnya sih 40 tempat duduk ya. Cuma kalau yang ini kan kereta saya gerbong saya. Kalau yang A itu jadi hanya 36. Lah kenapa? Karena yang 4 ternyata dihilangi sama pesulap merah. Di sini ada mana ada niki? Bajunya merah hati atau merah mana nih, Kak, soalnya Kak ya. Jadi enggak ya, Kak ya, maaf ya, betul lah sebelah sana orang dengan para pesulap merah loh itu. Akhirnya pesulap biru. Iya. Ini kan di sebelah ruangan ya, kalau dibuka itu bukan pintu kemana sajinya Doraemon. Nah dibuka ciluba toilet. Tapi nggak bisa digunakan ya, karena toilet zaman dahulu ya langsung jatuh ke bawah.
Aduh. Dan dari informasi ini ada satu yang menarik loh, apa Mbak? Jadi misal kita naik kereta kan ada kelasnya ya, ada eksekutif, bisnis sama ekonomi ya. Nah ada juga kereta bus ya loh, ini juga kereta bus loh Pak. Bus bablasan ini. Ya. Jadi mohon maaf kita nggak ada persewaan selimut atau bantal ya, nggak ada restorasinya juga, tenang saja kan nanti ada pohon pisang, ada pohon mangga. Ya ya, nah zaman dahulu itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, nggak ada 4, 5, 6 karena nanti jadinya SD. Jadi nah, kelas 1 itu buat orang-orang Eropa, kelas 2 itu untuk orang-orang Asia. Ya ini arema kayak gini bukan karena ada yang nonton gitu, enggak Kak, ini ada ceritanya loh, apa Mbak, ada belutnya. Biasanya kalau banyak belutnya itu baunya kayak gini soalnya, mohon maaf ya. Oh, Belutnya lagi banyak soalnya ini. Ada jalan itu. Ya, bentar lagi mau sampai stasiun Tuntang. Ya, dan sebentar kita mau melewati jembatan kereta api ya Kak ya. Tapi ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Mana sebutannya? Belutnya biasanya banyak kalau kayak gini. Oh, ini dia. Gak mungkin lah ya, ada sing ngetut ini aromanya sampai sesentuhan kayak gini. Jembatan kereta sudah gitu doang. Ya, oke ya, udah. Memang ekspektasi tidak sesuai dengan realita, masih berapa Kak? Sampai mana tadi banyak lupa sendiri tuh ngomong gitu kali cuy. Oh sampai belut ya, nggak mungkin ya, misalnya ada yang ngetop aromanya sesentrong kayak gini satu kereta baru semua, nggak mungkin ya. Jadi itu nanti kalau pas pulang siap-siap ya, nanti kalau lewat sana itu biasanya banyak belutnya. Hah? Jadi gini Kakak, lanjut lagi. Ini biasanya sampai pengamannya sudah dipakai belum? Ada nggak? Nggak ada. Ya memang nggak ada. Dan ini Kak, abangnya punya kata-kata loh untuk hari ini. Apa Mbak kayak mau kata-kata bukan? Ya, jadi meskipun perjalanan kereta wisata ini tuh hanya 1 jam saja, tapi untuk memori atau kenangannya naik kereta wisata ini tuh pasti akan tersimpan selamanya. Ya, asik banget. Ternyata sebelah sana ada mbaknya baca aja itu loh di sana itu loh. It is only 1 hour, but the memory of the railway mountain terminus forever. Itu artinya dilarang melompat. Bukan ya? Ya, tadi kan kita sudah lewat jembatan kereta ya. Habis ini kita ada terowongan kereta ya Kak ya, tapi terowongan rasa kolong jembatan. Nanti masuknya, wah terowongan, pokoknya wah gitu doang. Nah, gitu. Coba aja dirasakan habis ini. Tapi biasanya keluar dari terowongan itu ada pemandangan langka loh, yang adanya pagi atau siang aja. Apa Mbak, jemuran? Jemuran. Orang boleh. Jadi sekali lagi nanti ketika turun dari kereta tolong diperhatikan langkahnya ya, turunnya tidak usah terburu-buru, dan yang pasti turunnya kakinya dulu. Ada yang bawa tumbler, jangan sampai lupa. Gak cuma tumbler, bawa tadi HP, malah dia ketinggalan tadi sudah ditangani sama yang punya soalnya tadi. Sekarang ini tadi, iya. Sudah gitu doang. Yeay. Kayaknya aku sudah ngomong tidak sesuai ekspektasi. Nah, sampai stasiun Tuntang. Oh iya Kak, yang lainnya jangan sampai tahu ya Mbak. Dan misalnya ada yang beli makanan kayak pecel gitu ya, atau beli bubur gitu ya, nanti gratis sendok sama garam. Kalau beli minuman nanti gratis sedotan. Kalau beli jamu nanti gratis es batu. Gitu ya. Ya kalau saya gadis kresek kok Kak. Gadis kresek, dan di sana kan kadang-kadang ada sih ya. Iya ada mas apa ya. Ya, sampai. Masuk sih. Ih, kok tahu? Ih. Makasih Kak. Iya. Kemarin saya sempat viral soalnya di TikTok katanya, kan aku yang malah nggak tahu malah. Sampai stasiun Tuntang. Kak, saya nggak ini malah takut saya kalau viral. Oke, dia silakan sudah sampai. Ya, alhamdulillah. Nah, mau nggak bawa uang aku. Nah, sekarang kita bakal review stasiun Tuntangnya. Tadi Ambarawa, sekarang Tuntang. Ini setengah kok kayaknya. Ya, aku mau nih. Sini ikut aku. Oke, 15 menit kita salah nurun aku. Ada lokomotif rahasia tapi nggak boleh masuk sana. Waduh, saya salah itu lah. Saya mau mengabadikan momen ini dia. Ya. Ini eksekutif ya, nggak tahu eksekutif ada yang naik.
Ah, ada tarinya ya, ada tarinya. Sebentar, saya mau coba lihat tari. Mari coy. Terus kita perkereta apian. Mau lihat? Oke. Oke, sebentar saya cut mau hunting. Ya, stasiun Tuntang itu ada papannya tapi aku mas baca, soalnya mau ngupload ke sini. Nah, ini dia. Oh, ini dia proses. Iyalah, Dek. Ayo, ayo. Ayo. Alhamdulillah. Belakangku ada ya hitam. Nah, di belakangku adalah lokomotif D30144. Ini awalnya dari Jogja, buat langsiran di Jogja, langsir lokomotif, langsir gebong. Di itu lebih tepatnya Balai Yasa Yogyakarta BYK, tapi dipindah ke sini untuk usahanya yang fintech ketuaan, nggak tahu kenapa di. Tapi livernya masih RNB, dari sananya RNB. Yang fintech biasanya buat bantuan lah kalau ini ya, ada kendala. Ya. Nah, beda ini dipaksa bersatu ini, padahal beda kopler dipaksa bersatu. Itu ada yang nari itu, tapi aku nggak mau lihat, takut ketinggalan. Itu masih lama sih berangkatnya. Ya udah sih. Oke. Minum. Enggak Milo. Milo 10.000. Tahu ya, lokomotif yang rahasia itu tuh ada dua, itu satu namanya DD50 saya ingatku, itu ada di Jepang, apa aku namanya, yang paling DD sama BB201 apa BB200 ya. Wow, sini apa ini. Ya, berangkat. Berangkat dari Tuntang, relasi Tuntang Ambar apa? Ada. Ya, itu bangunannya Tuntang. Ya oke. Wah, sepi.
Selatan. Katanya Jerman. Kabarnya ya, ini ya. Ya, ini perjalanan sana, cuman kembali aja. Ini aku di luar nyari lihat pemandangan. Ya respect guys, respect, harus respect kita ya gitu lah. Ya wes ya, bakal lanjutin nanti review stasiun Ambarawa, review museum Ambarawa, ya gitulah, museum kereta api Ambarawa, ya. Stasiun Ambarawa atau William 1 atau Museum Kereta Api Ambarawa. Ya, mau sampai. Hai. Stasiun Ambarawa atau William 1. Jadi artis ya aku dia artis ditetetein ya ai. Dan ya sampai stasiun Ambarawa. Alhamdulillah sampai. Ya, sekarang pulang depo dia. Ya udah, ini ada pulangnya. Sudah. Reviewnya udah. Sekarang review Ambarawa lagi. Ya. Oke, lokomotif, maksudku rangkaian wisata Ambarawa akan memasuki depo lokomotif Ambarawa.
lanjut review sedikit. Ini adalah turntable stasiun Ambarawa Meja Putar. Sebentar, aku mau review kereta sedikit. Oh, area bertiket. Nah, aku mau lihat lokomotif sedikit lagi. Nah, benar, aku mau review kereta ini buat YouTubeku sebentar. Ya, makasih Pak, Papa. Yeay. Itu. Ini adalah lokomotif C1801. Ya. Ini bawa gerbong GW1501 3. Ini enggak tahu ini gerbong apa, baru tahu loh. Nyala tuh lampunya. Atau enggak tinggi nih. Sinar cahaya. Nih C1801 enggak ada papan info lagi. Enggak ada ya. Papan informasinya. Ini Rafka, adekku. Nih ulang tahun. Nah, ini isinya. Jadi, peluitnya gimana, Dek, suaranya? Ayo, kita lanjut lokomotif selanjutnya. Ayo, Mas Raka mau lihat sebelahnya itu. Ayo, lanjut aja. Ayo, ikut Mas Raka. Mau lihat Thomas lihat nanti. Thomas, ada Thomas loh. Wah, itu masih ada. Jangan. Itu bisa dibuka, wah. Ya, ayo, Dek. Ayo sini. Oh, ya, jatuh. Lokomotif. Yuk, itu. Yang itu CC aku langka ya. Bukan, ini CC. Mana CC yang loh. Ini C20. Bukan CC200 ya. Itu bukan C200 ya, tapi C20. Tapi yang Loh, langka, Mas. ini deh B25. Oke, Itu afkir karena kebocoran apa gitu loh. dan itu C20. Ya, isinya gini-gini amat juga. dan itu kereta api itu sudah. Oke, lanjut. Tiang kecelakaan ya, Mas. Ya, ini adalah B25. Ini wah, ini lokomotif kesukaannya Jovan ini itu. Ya, nanti tak tag orangnya pas di TikTok. Ini Rafka. Ini kereta ya. Khusus asli itu dibuat khusus buat pegunungan Ambarawa Bedono. Tapi sekarang kamu bisa naik sendiri. Wah, keren. Ayo, lagi. Tuh, depan itu. Ayo. Mau ganti kereta api. Oke, ganti kereta api lagi. Itu CC202. Bukan, itu B2502. Apa? B2502. Ini ada nih, masih ada tulisannya. B2502. Ini afkir kan, ini ada tulisan ini. Hilang. Ini kok ada tulisan kebocoran gas ya? Tuh. Enggak tahu lah. Enggak bisa berkata-kata. Itu ada juga yang fintech tuh masih ada tuh. Sama tuh sampai sini, Dek. Nah, itu D300. Udah afkir semua sekarang karena Dan ini itu sama ya. kebocoran gas yang itu. Kereta api itu sudah tiang kecelakaan ya. Bukan, Dek, bukan Om Teddy. Ayo coba naik. Kereta api itu cakep. Aduh. Itu print-printan apa itu? Perintiman tahun 2006. Ya, ini dulu buat sewa Ambarawa Bedono. Apa tuh? Ya wisata juga, cuman disewa 1 juta berapa. Terus sekarang nggak tahu. Ini masih berfungsi, cuman nggak bisa jalan. Nggak boleh buang-buang apa-apa, Dek. Ini dimarahin orangnya. Ayo. Balik. Ini B2502. Ini rodanya 2. Ini B25 tapi rodanya ada 1, 2. Tapi nggak dihitung ya, ini B25. Ini buat nanti kalau tanjakan pas ada rel gigi. Saya turun. Dan itu mesinnya, Mas. Itu mesinnya, itu ada bugi-bugi juga mau ke sana tapi nggak boleh. Ayo lanjut. Bukinya ya, Mas. Ya, ini ada ini. Kalau ini nanti masuk dataran tinggi, ada giginya. Ini bakal gerak lah. Itu Nah, ini CC202. jadi ada 2 ini ya. Apa? Piston. Ya, mau tahu. Ada kereta api. Dan itu, Mas. Ya.
Tapi itu udah dia Ya, kecelakaan bukan kecelakaan ini rusak Dek, bukan itu. Rusak gara apa mas? Rusak pipanya saya itu. Ya udah sampai sini aja soalnya sisanya nggak boleh karena udah memasuki daerah depo lokomotif. Jadi nggak boleh. Dulu pernah tapi boleh, tapi sekarang nggak. Lanjut balik. Oke, review terakhir adalah halte lokomotif. Halte ini ada halte Cicayur. Nah, sekarang ada foto-foto pas proses pembongkaran sama pembangunan deh. Tapi nggak ada sini. Beberapa sih. Yuk, Dek, sini Dek. Ini halte kereta Dek. Lanjut. Nah, ini ada Cikoya. Ada Cikoya. Ya, Cikoya. Ini tempat buat beli tiketnya. Tekaran sama Kronelan. Dek, Rafka sini Rafka. Udah siap bentar. Dek, ayo Dek, ini lo lihat video. Nih, sini. Iya. Yuk, lihat dulu ini. Stasiun Kronelan sama Tekaran. Tekaran tahu. Nih. Ini ada halte Kronelan. Buatannya NISM. Nih, pas lagi ini tempat aslinya di Purwosari Wonogiri, Daup 6 Surabaya, Jogja. 6 atau 7 ya? VI. 6 ya, 6. Itu stasiunnya mas. Ini halte ya. Ini depannya rel beneran. Ini jadi toh bisa pindah ke sini. Ini semua asli loh. Enggak campur tangan tambahan. Ini ada beneran diambil. Jadi kayu-kayunya dipretelin, dibawa truk, bawa ke sini terus dibangun lagi. Nah, terusan dilarang parkir. Oke, lanjut. Stasiun Tekaran ini. Tekaran halte. Depannya rel beneran ya. Nih dibongkar lagi. Ini tempatnya di Selogiri. Wonogiri semua. Top 6 Jogja lagi. Wonogiri kok onigiri. Ini Kepuh. Ini adalah halte Kepuh. Berada di Wonogiri lagi. Purwosari Wonogiri. Ini Purwosari Wonogiri berarti yang ya, ini di perhatiannya pas malam-malam. Dan terakhir halte Kali Samin. Jogja lagi. Ini Jogja semua kayak ini. Dari 26 Jogja semua. Ini juga ada beberapa Rafka? Lah, hampir hilang kamu. Itu adalah itu UTW ke itu jalannya menuju ke Bedono. Mau dipaiki Jalur. ya mas? Ya kayaknya. Iya mas. Itu PKI itu. Beneran. Ada Argo Revo, ini ada kren. Ada ini enggak tahu mas sinyal. Ini tuh gerbong Sinyal berjalan mungkin. Enggak tahu lah kok bisa ada tuas gitu. Enggak ada apa-apa informasi. Ini bukan rel, ini bata. Ayo, lanjut. Ini ada ini gerbong semua ini. Baya Tegal. Deh. Ini bukan ya Allah deh ini betul-betul tuh. Ayo lanjut jalan. Hampir jatuh. Ini aku speedrun review soalnya mau pulang aku. Udah, itu ada sinyal mekanik. Ini juga ada tiang listrik aliran atas. Tiang listrik. Ya itulah. Ini gerbong-gerbong semua. Terus ada bangkai lori sana buat itu nggak tahu sih. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ya udah selesai sudah kita review. Review dan juga ngetrip. Terima kasih sudah menonton dan ya jangan lupa subscribe, follow kalau lihat di TikTok, subscribe kalau lihat di YouTube, jangan lupa di like, komen dan lonceng kalau nonton di YouTube. Ya. Aslinya masih banyak sih itu tiket dan administrasi tapi nggak aku review dulu. Kapan? Paling rusak ini. Ya.
Ya udah. Dik, pulang. Udah. Sekian. Terima kasih dan dadah.